Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Hidup Manusia Bagaikan Hamburger. Hidup manusia seperti sebuah hamburger. Roti bagian atas diumpamakan kelahiran, dan roti bagian bawah diumpamakan kematian. Kehidupan yang dijalani seorang manusia adalah ruang di antara dua keping roti, yaitu ruang kelahiran dan ruang kematian. Anda pasti pernah mencicipi hamburger, bukan? Menurut Anda, apa yang membuat hamburger itu menjadi begitu nikmat? Betul, isinya yang ada di tengah-tengah itulah yang menentukan kenikmatannya. Tentu saja isinya Anda bisa pilih sesuai selera yang Anda suka. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 19 memberikan suatu peringatan bahwa manusia itu hanya debu tanah saja, yang sampai waktu dan kesempatannya berakhir, maka manusia itu akan kembali lagi menjadi debu. Artinya, manusia hidup di ruang antara kelahiran dan kematian. Selama di dunia ini hanya sementara dan sangat singkat. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama memperingatkan setiap manusia untuk hidup bijaksana dalam mengisi ruang yang ada antara kelahiran dan kematian itu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Boleh diartikan selagi ada kesempatan, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Rasul Paulus mengungkapkan hal ini dalam 1 Korintus 5 ayat 1. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Sesuatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa kehidupan di bumi ini hanya sementara saja. Setelah itu ada kehidupan kekal setelah kematian tubuh. Jadi, dapatlah kita pahami bahwa hidup manusia itu ada dua tahap. Tahap hidup sementara dalam dunia ini dengan tubuh yang parah. Tahap hidup dalam kekekalan di akhirat setelah meninggal. Oleh sebab itu, bagaimana Anda menyikapi dalam kehidupan sekarang ini sangat menentukan buat kehidupan yang akan datang. Jadi, adalah kesalahan besar jika Anda berpendapat dan berkata, karena hidup di bumi ini terlalu singkat dan hanya terjadi satu kali. Jadi, marilah nikmati kesenangan dunia ini sepuas-puasnya. Sebagaimana kitab Yesaya 22 ayat 13 katakan, sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Alkitab mencatat Lukas 12 ayat 19 tentang seorang kaya yang bodoh, yang berkata kepada dirinya sendiri, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Jika hidup ini hanya sebatas lubang kubur saja, saya mau beritahu Anda, buat apa Anda dan saya berlelah-lelah melayani Tuhan, bertekun dalam mentaati perintah Tuhan? Buat apa setia beribadah dan mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus? Seperti Rasul Paulus katakan, bahwa hidup ini bagaikan suatu perlombaan. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berbicara tentang hadiah, itu yang Rasul Paulus maksudkan adalah mahkota. Ada satu pernyataan yang saya ingin Anda selalu ingat. Untuk masuk sorga, maka Anda perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Tetapi untuk memerintah bersama Kristus, maka Anda perlu mahkota. Tuhan Yesus mengingini setiap orang percaya kepadanya untuk selamat sempurna. Artinya, masuk sorga dengan memakai mahkota. Karena Alkitab katakan bahwa orang bisa kehilangan keselamatannya atau namanya dihapus dari kitab kehidupan. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat. Oleh sebab itu, setiap orang harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya, sebagaimana ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Yang kedua, Alkitab mencatat ada orang yang selamat tetapi tanpa mahkota. 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi keadaannya seperti keluar dari dalam api. Yang ketiga, masuk sorga dengan mahkota, yaitu mahkota kemuliaan bagi orang percaya yang rajin dan setia menggembalakan kambing domba Allah. 1 Petrus 5 ayat 2. Mahkota kemegahan atau sukacita diberikan bagi orang yang memenangkan jiwa bagi Kristus. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1. Mahkota abadi diberikan bagi orang yang bisa menguasai diri atau mengendalikan diri dalam berjuang menjadi yang terbaik untuk Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Mahkota kehidupan bagi orang yang mati mempertahankan imannya, mati syahid, martir bagi Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 10. Mahkota kebenaran bagi semua orang yang rindu kedatangan Tuhan kedua kali. 2 Timotius 4 ayat 8. Ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, sebagaimana keinginan hatimu agar setiap orang selamat sempurna. Karena itu aku mohonkan untuk Roh Kudus membantu aku dalam mengerjakan keselamatanku dan terus melakukan kehendak-Mu, agar apa yang kulakukan tidak terbakar habis. Karena aku ingin bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi aku bisa memerintah bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.